Selamat pagi dan salam sehat selalu teman-teman. Kali ini saya akan mereview Paripendo yang berada di daerah Lawang, Kota Malang. Perjalanan saya mulai dari Jalan Tamrin menuju ke arah Jalan Argopuro. Untuk akses jalannya menanjak seperti ini teman-teman. Jadi lokasi wisata Paripendo ini tidak terlalu jauh dari akses jalan rayanya, sekitar 2 km teman-teman. Jadi sejak pertama dibuka pada tahun 2019 lalu, tempat wisata ini digunakan sebagai destinasi wisata edukasi bagi anak-anak. Bahkan sering dimanfaatkan untuk acara outing sekolah maupun perayaan ulang tahun. Lama-kelamaan tempat ini pun juga mulai berkembang, sehingga untuk fasilitas di tempat wisata ini cukup banyak. Di antaranya ada playground, kolam renang, kolam pancing, spot foto, gazebo, maupun restoran. Kalau teman-teman dari ke arah Kota Malang, untuk jarak menuju ke lokasi tempat wisata ini sekitar 21 km atau sekitar 30 sampai dengan 40 menit teman-teman. Ini kalau ke arah kanan bisa ke arah Kebun Teh, bisa ke arah Trogolen maupun ke arah Bukit Kunir. Karena lokasinya berada di bawah kaki Gunung Arjuna, untuk suhu udara di tempat ini pun juga tidak terlalu panas. Ini untuk akses jalannya benar-benar lancar teman-teman. Jadi sangat sedikit sekali ya para pengendara yang berlalu lalang di tempat ini. Lokasi tempat wisata ini juga berdekatan dengan akses pintu tol Lawang. Untuk jaraknya sekitar 5 kilometeran. Jadi untuk jarak tempuh menuju ke lokasi wisata ini sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Ini saya belok ke kanan ya, ke arah Jalan Masjid Wali Songo. Nah, dari sini akses jalan menanjak lagi. Jadi apabila teman-teman kemari harus mempersiapkan kendaraan dengan performa yang lebih baik lagi ya. Ini di depan saya terlihat ada Masjid Wali Songo teman-teman. Nah, ini dia dengan kubah hijaunya. Dan dia untuk Masjid Wali Songo berada di sebelah kiri saya. Ini di sampingnya lagi ada Pondok Tahfidz Quran Nurul Fat. Ini terlihat ada papan petunjuk di sini ya. Saya berbelok ke arah kiri. Dari sini jarak tempuhnya sekitar 100 meter teman-teman. Ini di sebelah kiri saya adalah tempat parkir untuk mobil. Nanti saya lurus lagi untuk parkir kendaraan bermotor yang berada di dalam sini. Saya parkir kendaraan bermotor terlebih dahulu. Jadi untuk harga parkir kendaraan bermotor seharga 3.000, sedangkan mobil 5.000. Ini saya berada di depan area parkir mobil ya. Jadi untuk area parkir mobil di sini sangat luas sekali teman-teman. Apabila di sini penuh juga bisa masuk seperti saya tadi ya, di dekat area pemancingan. Atau bisa lurus lagi untuk parkir di Cafe Tela Ungu. Ini di depan saya ada lukisan mural yang cukup bagus sekali. Bisa dijadikan salah satu spot foto. Jadi wisata Paripendo ini berada di Jalan Argotirto nomor 24 Kerajaan Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Memasuki pintu gerbang nampak bernuansa masih di bulan Ramadan teman-teman. Jadi di sini sediakan panggung dengan dekorasi yang cukup unik dan menarik. Lurus menuju ke sana adalah area untuk kolam pemancingan, namun saya tidak ke sana teman-teman. Saya mau mereview di Paripendonya saja. Saya menuju ke arah loket untuk membeli tiket masuknya terlebih dahulu. Di sini juga ada papan himbauan, baik dilarang membawa makanan maupun minuman dari luar. Untuk harga tiket masuk per tanggal 6 April sampai dengan 21 April, untuk HTM normalnya menjadi 25.000 per orang, sedangkan untuk HTM paket 35.000 per anak. Setelah di tanggal 21 April, harga tiket masuk pun menjadi normal kembali, yakni 20.000 di weekday, sedangkan 25.000 di weekend. Ini saya lihatkan untuk tiket masuknya saya beli tadi kepada petugas yang berjaga di tempat ini ya. Saya masuk ke dalam, ini dia view-nya teman-teman. Nah, memasuki tempat ini terdengar alunan musik yang bertentang cukup keras teman-teman. Nah, ini di sebelah kiri saya ada tempat untuk pusat oleh-oleh. Nah, saya masuk ke dalam. Wah, ini terlihat cukup beragam ya dijual di tempat ini. Di depan saya ada cafe terrace, jadi di depan pusat oleh-oleh yang tadi. Untuk jam buka tempat wisata ini buka setiap hari mulai pukul 7 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Ini di depan saya ada patung ikon Paripendo. Ini di depan saya ada warna playground. Di sini ada ayunan, ada pula perosotan. Di samping kanan saya ada tempat
wahana jungkat-jungkit. Di belakang lagi ada patung angsa, dan di sebelah sana ada kursi maupun keranjang duduk yang bisa digunakan sebagai salah satu spot foto yang menarik. Dari sini terlihat, nah di ujung sana ada salah satu spot foto yang berbentuk keranjang. Jadi di antara pohon bambu seperti ini. Sangat unik sekali ya. Di sini juga ada sejarah untuk wisata Paripendonya. Saya lanjut untuk menuju ke atas melalui anak tangga ini. Ternyata di atas ada kolam renang yang cukup luas sekali teman-teman. Di samping kolam renang ini ada gazebo ya yang cukup banyak. Namun di gazebo ini ditutup. Jadi untuk gazebo yang berada di tempat ini ternyata disewakan dengan harga sewa 35.000 untuk 2 jam. Dan nampak di depan saya juga ada tempat duduk ya yang terbuat dari anyaman yang menghadap ke arah kolam renang berwarna hitam. Jadi untuk kolam renang di tempat ini ada 2 bagian. Yang ini di depan saya digunakan untuk dewasa, sedangkan di seberang sana digunakan untuk anak-anak. Saya ke arah belakang kolam renang ini. Nah, di sini ternyata juga ada restorannya, teman-teman. Saya coba lihat ke sekeliling area restoran ini. Ini nampak banyak sekali ya meja dan kursi yang tertata di tempat ini. Nah, di belakang lagi ada tanaman gelombang cinta seperti ini. Nah, di sini juga ada taman yang cukup luas dengan ada kursi yang terbuat dari anyaman. Saya berjalan ke depan menuju ke arah kasirnya. Nah, saya coba mendekati ke arah menunya ya. Ternyata di sini untuk harga makanan maupun minumannya pun juga cukup terjangkau, teman-teman. Saya kembali ke arah kolam renang. Ini di depan saya adalah kolam renang untuk anak-anak. Di sini juga ada waterboom ya. Nah, nampak sekali ya keceriaan di wajah anak-anak ini. Halo. Bagi para orang tua yang sedang menemani anaknya berenang juga bisa menyewa gazebo di sini. Ini di depan saya ada tempat untuk bilas, jadi bisa digunakan untuk membilas badan sehabis berenang di tempat ini. Di sini juga ada sebuah rak dengan tulisan khusus tempat barang anak les berenang. Nah, di belakangnya lagi ada sebuah rumah ya, sepertinya menuju ke tempat wahana berikutnya. Di sekitar kolam renang ini pun ada fasilitas untuk toilet maupun musola ya. Jadi bisa beribadah di tempat ini. Di sampingnya lagi ada taman yang cukup unik, jadi teman-teman juga bisa memanfaatkannya sebagai salah satu spot foto yang menarik di tempat ini. Saya berjalan menuju ke lokasi selanjutnya, tepatnya berada di sebelah kanan kolam renang ini. Saya coba lihat view kolam renang dari tempat ini ya. Nah, ini cukup banyak ya para wisatawan yang berdatangan, teman-teman. Saya masuk ke dalam, ini nampak ya, ada banyak sekali tempat untuk duduk santai di sini dengan payung yang berada di atasnya. Taman ini pun juga sangat luas sekali, teman-teman. Jadi bisa menampung banyak sekali pengunjung yang datang kemari ya. Saya coba mendekat ke arah sana. Ternyata di sana juga ada sebuah kandang burung. Ini ternyata kandang burung untuk lovebird, teman-teman. Saya coba melihat ya dari sini. Wah, ini cukup banyak juga ya. Di depan saya ada rumah bertuliskan Paripendo sebagai penghubung ke lokasi selanjutnya. Ini di sampingnya ada warung wisata seperti ini ya. Nah, saya coba mendekat. Saya lihat harganya, ternyata juga sangat terjangkau, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa memanfaatkannya sebagai salah satu spot foto. Saya masuk ke dalam. Ini terlihat dari sini banyak sekali ya patung yang sedang berjajar di sana. Jadi ini cukup unik dan menarik sekali, teman-teman. Wah, tempat yang menarik sekali ya, bisa dijadikan sebagai salah satu spot foto di tempat ini. Di depan saya ada tulisan thank you for coming, jadi untuk akses keluarnya nanti juga lewat sini. Wah, tempat ini begitu mengesankan, teman-teman. Jadi banyak sekali ya patung yang berada di sini, juga ada banyak patung tanaman maupun buah. Juga ada tempat untuk berjualan, ada meja maupun kursi. Penataan tempat ini begitu menarik sekali, teman-teman. Di sini juga ada tempat untuk playground. Wah, sangat unik sekali ya. Maka tak heran Malang dijuluki sebagai kota wisata karena banyak sekali pariwisata yang unik dan menarik
dengan desain kekinian dan instagramable. Di depan saya ini ada taman kelinci, jadi apabila teman-teman tidak membeli tiket paketan di awal, nanti harus membayar sebesar 10.000 ya untuk masuki wahana taman kelinci ini. Untuk wahana playground di sini tidak berbayar, jadi bisa digunakan bagi para pengunjung yang membawa buah hatinya kemari. Ini di samping kanan saya ada oma sawah teman-teman. Ini berjajar ya meja dan kursi di tempat ini. Ini view dari depannya seperti ini ya. Saya coba masuk ke dalam. Oma sawah di sini juga gratis ya. Jadi para pengunjung juga bisa menggunakan tempat ini untuk duduk santai. Nah, di belakang oma sawah ini ternyata ada wahana bermain juga. Wah, cukup luas juga teman-teman. Nah, di belakang sana terlihat ada seperti kafe sawah teman-teman. Ini di depan saya ada wahana Flying Fox dengan berbayar seharga 10.000. Apabila teman-teman membeli HTM paketan di awal di loket waktu masuk tadi seharga 35.000 juga bisa menggunakan wahana ini. Di depan saya juga ada wahana bermain anak. Ini ada wahana jembatan tali yang cukup unik dan menarik teman-teman. Jadi tempat ini juga bisa digunakan untuk kegiatan outbound. Nah, di belakang sini ada kafe sawah. Di depannya lagi ada lahan kosong yang ditanami padi. Nah, di sini ternyata ada anak yang sedang bermain ditemani oleh orang tuanya. Saya menuju ke kafe sawahnya. Ini dia teman-teman ya. Jadi banyak sekali pilihan menu yang ditawarkan di kafe sawah ini. Untuk harganya pun juga cukup terjangkau. Di sini juga ada peraturan playground. Saya lanjut ke lokasi berikutnya. Ini di depan saya juga ada warung wisata yang lokasinya berada di depan kolam renang yang cukup besar yang ada tower slide-nya di tempat ini. Lokasi kolam renang ini ternyata jauh lebih ramai daripada lokasi kolam renang yang awal saya jumpai tadi. Ditambah lagi banyak sekali ya pancuran berupa patung seperti ini, dan juga ada tempat duduk nyaman berwarna putih yang bisa digunakan para pengunjung untuk duduk santai di pinggir kolam renang. Saya coba berkeliling di area sekitaran kolam renang ini. Ini di depan saya juga ada waterboom-nya. Saya coba mendekat dari sini. Wah, nampak sekali ya banyak para wisatawan yang sedang berenang di sini, terutama bagi anak-anak. Di sini juga ada meja maupun kursi ya, bisa digunakan oleh para pengunjung. Namun tempat ini juga disewakan. Nama tempat ini adalah Latar Dewi Sri dengan harga 150.000 untuk 2 jam. Saya ke lokasi waterboom-nya. Ini dia, nampak keceriaan ya. Wah, menarik sekali teman-teman. Untuk waterboom di tempat ini banyak sekali ya anak-anak yang berenang di sini. Jadi untuk kedalaman kolam renang anak di sebelah kanan saya ini sekitar 30 cm teman-teman. Saya coba lihat ke sekeliling. Wah-nya sangat bagus sekali ya. Wah, anak-anak sangat betah sekali berenang di tempat ini. Ini dia untuk kolam renang yang agak dewasa. Jadi dengan kedalaman sekitar 50 sampai dengan 60 cm. Ya, saya menuju ke atas. Di atas sini juga ada tempat bagi para pengunjung untuk berduduk santai sembari menunggu buah hatinya sedang berenang di tempat ini. Saya coba lihat kembali ke arah kolam renangnya. Nah, di kolam renang ini juga diberi pembatas ya. Jadi di sebelah sana untuk kedalamannya sekitar 110 sampai dengan 120 cm teman-teman. Saya mau menuju ke atas, saya melihat untuk perosotan ini ya dari atas. Jadi naik melalui anak tangga ini untuk menuju ke arah atas. Nah, ini saya sudah sampai di lantai 2. Dan ternyata juga ada pengunjung ya di atas sini.
Sepertinya mereka sedang duduk santai sambil menikmati pemandangan yang berada di tempat ini. Jadi dari sini view-nya pun juga cukup bagus ya ke arah kolam renang yang berada di bawahnya. Saya coba naik ke atas. Nah, ternyata di sini juga ditutup, teman-teman. Sepertinya saya harus menuju ke arah lain. Saya kembali ke bawah. Ini di depan saya ada kios panen. Di sini melayani persewaan gazebo, juga menjual aneka snack maupun minuman, dan juga menyediakan wahana berbayar untuk melukis harga 20.000. Dan di sampingnya lagi ada tempat untuk ganti maupun toilet. Saya coba lihat ke sekeliling tempat ini. Nah, itu adalah tempat wahana untuk melukis. Saya coba lihat ke sekeliling. Ini saya posisi berada di belakang wahana tower slide-nya. Ini untuk wahana melukis di tempat ini, teman-teman. Saya melanjutkan perjalanan untuk naik ke tower slide-nya karena tadi untuk arah sebelah sana ditutup. Jadi akses naiknya lewat dari sini, teman-teman. Saya sudah sampai di atas. Nih terlihat ada anak ya yang sedang mau meluncur di wahana tower slide ini dengan dipandu oleh para penjaga yang berada di tempat ini. Jadi untuk wahana kolam renang dengan tower slide ini gratis ya, dan bisa digunakan sepuasnya oleh para pengunjung. Saya coba lihat view ke bawah. Wah, bagus sekali, teman-teman. Saya berpindah di lokasi bawah. Ini di depan saya adalah tempat duduk maupun meja yang telah disediakan untuk pengunjung. Jadi bisa duduk santai di sana sembari menunggu buah hatinya sedang pernah di tempat ini. Saya ke lokasi sebelahnya. Nah, di sini banyak sekali gazebo ya, bisa digunakan oleh para pengunjung untuk duduk santai di tempat ini. Dan gazebo di sini pun juga disewakan dengan harga sewa 100.000 per 2 jamnya. Wah, ini sangat banyak sekali ya gazebonya. Dengan di depannya dikasih peneduh seperti ini. Jadi dikasih jaring-jaring hitam agar lebih teduh lagi. Saya keluar dari tempat ini untuk menuju anak tangga. Jadi untuk keluar dari sini, akses jalan satu-satunya adalah melalui anak tangga ini, teman-teman ya. Nah, ini lorongnya pun juga cukup bagus sekali. Teman-teman juga bisa menggunakannya untuk berfoto di tempat ini. Lorong ini pun juga terhubung dengan cafe Tela Ungu yang berada di atas sini. Dengan dekorasi yang sangat bagus sekali. Teman-teman juga bisa memanfaatkannya sebagai salah satu spot foto yang menarik di tempat ini. Di sini juga ada bingkai foto, ada pula tulisan. Di sini ada tulisan sahabat zip. Wah, dekorasi di tempat ini sangat instagramable sekali, teman-teman. Saya coba ke arah kasirnya. Jadi untuk harga makanan maupun minuman juga standar cafe. Nah, di sini juga ada salah satu ornamen yang bisa teman-teman gunakan sebagai salah satu spot foto yang menarik di cafe ini. Saya keluar dari cafe ini untuk menuju ke arah bawah. Ini ada papan petunjuknya ya untuk pintu keluar. Nah, di bawah sini juga menyediakan pusat oleh-oleh untuk Tela Ungu. Jadi yang dijual juga beragam makanan, teman-teman. Jadi silakan bagi teman-teman sekalian untuk membeli buah tangan di sini. Jangan lupa berikan like, comment, share, and subscribe ya, guna membantu channel saya agar lebih berkembang lagi. Dan nantikan video-video terbaru dari saya. Sekian, sampai jumpa dan terima kasih, teman-teman.